masuk kelas. Oke. Apa Bu Lili? Ini Bu Neneng ada satu C yang terlambat. Oh iya, ini namanya Jati Arsa Bu Lili, rumahnya di Laker. Ya, katanya tadi telat bangun, terus jalanannya macet. Monggo saya serahkan ke walasnya untuk ditindaklanjuti. Ya nak ya. Terima kasih ya Bu Jangan Lili terlambat ya. lagi ya. Oke. Terima kasih Bu Lili Ya, sudah menemani saya. kami-kami. Salim dulu sama Bu Lili sayang. Oh, bentar. Masuk kelas ya. Masuk kelas sama Bu Guru. Nah, Jati tahu nggak Bu Guru panggil ke sini? Kenapa? Nah, Jati datang terlambat. Sikap Jati itu benar apa salah? Kenapa kok salah? Nah, karena melanggar kesepakatan. Jati sudah paham kalau terlambat itu melanggar kesepakatan. Bu Guru juga pernah salah, ya. Nah, kita selesaikan bersama-sama, nggih. Nah, Jati tadi terlambat pasti punya alasannya. Kenapa datang terlambat? Oh, Jati tadi bangunnya kesiangan. Terus ada perbaikan jembatan juga. Nih. Emang Mama nggak bangunin tadi pagi? Jadi nggak bangun-bangun, akhirnya terlambat. Jadi kalau dibangunin sama Mama harus langsung bangun, ya nak? Nah, terus mandi, terus berangkat supaya tidak datang terlambat. Jadi masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Pinter.
datang tepat waktu. Nah, tadi Jati sudah terlambat. Sekarang apa yang Jati lakukan supaya tidak melanggar kesepakatan kita? Pinter, Jati sudah berjanji, berarti besok tidak boleh datang terlambat, harus datang tepat waktu. Oke? Pinter. Datang tepat waktu.
tugas tepat waktu. Anak kalau disuruh Bu Guru mengerjakan selesainya tepat waktu samboten. Selesainya tepat waktu samboten. Nah, ini kita bahas. Nah, tadi yang sudah Bu Guru bacakan, sepakat nggak kalian semuanya? Sepakat samboten? Kalau sepakat bilang sepakat Bu. 1, 2, 3. Berarti kalau sepakat Bu Guru akan tuliskan. Nah, siapa yang melanggar kesepakatan nanti dapat dapat apa kalau Bu Guru? Dapat hadiah. Hadiah istimewa yaitu joget katanya ya. Nah, kesepakatan kelas yang sudah sampai di sini ya. Ini tengahnya gini, datang tepat waktu. Ini tempel ya. Terus ambil lagi, mana lagi ya? Oh ini berseragam rapi, kata Arsya. Nah, ya. Terus apalagi ya yang berbeda ya? Oh ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pinter, ya. Nah, terus mana lagi ya? Menjaga kebersihan kelas ternyata. Ya. Nah, apa lagi ya? Oh ini mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, yang terakhir adalah siapa ya? Mana ya? Nah ini Gauli. Ya. Nah, sudah Bu Guru pilih 6 yaitu yang berbeda yang sama-sama sudah kita sepakati tadi. Nah, kira-kira keyakinan kelas ini adalah apa? Nah, oh iya, keyakinan kelas ini kita yakini kesepakatan kelas ini ya supaya apa? Dapat menumbuhkan keyakinan dalam diri kita ya, supaya apa? Lebih semangat lagi, belajarnya nyaman, belajarnya penuh sungguh-sungguh, bisa membuat kita disiplin. Keyakinan kelas itu apa saja? Memberikan kita dampaknya apa saja? Yang pertama, kalau kita datang tepat waktu berarti membuat kita apa nak? Apa? Tidak telat berarti kita apa? Tidak mengerjakan apa? Disiplin. Ya, kita sudah membuat disiplin. Jadi anak-anak datangnya tidak telat. Setiap hari pukul 7 sudah sampai di sini. Coba istiadat. Nah, sekarang berseragam rapi. Berarti kita sudah menjaga apa nak? Kalau rapi menjaga apa? Kerapian pinter. Sudah menjaga kerapian. Masuk. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Melatih apa nak? Yuk, melatih apa kalau kita berdoa sebelum dan sesudah belajar? Melatih apa sayang? Hah? Apa? Kepada Tuhan itu apa? Keyakinan. Keyakinan kita. Ya. Nah, sekaligus ini menjaga kebersihan. Kalian menjaga kebersihan
kebersihan kelas. Berarti kalian sudah bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Sekarang mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi anak-anak sudah mengerjakan keyakinan kelas yang mana? Ayo, mengerjakan tepat waktu. Tadi apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ayo apa? Kira-kira tanggung jawab juga pinter. Nah. Nah, yang terakhir aktif dalam pembelajaran. Berarti anak-anak sudah aktif bertanya jawab dengan buku rumus dengan. Nah, alhamdulillah. Kesepakatan kelas agar keyakinan kelas 1B sudah terbentuk. Besok guru kasih gambarannya yang benar. Saya ini nggak jatuh ya, ditempel di kelas sesuai dengan keyakinan kelas ini. Nah, setiap hari kalian baca. Apakah anak-anak sudah? Apa ini data tepat waktu? Sudah. Apakah anak-anak sudah berseragam lagi? Sudah. Anak-anak sudah berdoa sebelum dan sudah belajar. Sudah pintar. Menjaga kebersihan kelas sudah? Sudah hebat. Terus mengerjakan tugas. Aktif dalam pembelajaran. Kalau berbicaranya bisa menjawab, ya kan? Nah, pinter. Bu guru coba lagi, ya. Semangat pagi. Kesepakatan kelas berarti kita sudah sepakat semuanya? Sudah sepakat semuanya? Sudah. Nanti berarti kalau anak-anak sudah membaca keyakinan dan kesepakatan kelas berarti sudah memiliki kedisiplinan, memiliki gerak, memiliki keyakinan, memiliki tanggung, memiliki keaktifan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan lupa kesepakatan kelas harus ditanamkan, ditanamkan pada diri kita masing-masing, ya. Mulai besok anak-anak silakan dibaca keyakinan kelasnya di samping. Oke, siap? Siap. Coba anak-anak, apa kabarnya hari ini? Anak-anak sudah siapkah untuk belajar? Siap. Mari kita semua belajar bersama-sama, bersenang-senang. Ayo, yes, yes, yes. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guru penggerak Indonesia Maju, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Dharma 1 Bangil, Ibu Dewi Hidayah, yang kami hormati
rekan-rekan sejawat SIN Darmo 1 Bangil yang berbahagia, calon guru penggerak angkatan 9 di Indonesia. Salawat ma'assalam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri undangan sekaligus pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Ibu Neneng Maulidiasari SPD dalam keadaan sehat walafiat. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan maksud dan tujuan agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat serta keberkahan di kemudian hari. Al-hadiniya bisafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Berikutnya kami akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan diseminasi budaya positif hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga adalah sambutan, keempat adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CKP Angkatan 9, dan yang terakhir penutup serta doa. Acara pertama sudah kita lalui, yaitu pembukaan. Berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka dari itu kami mohon Ibu Yusti Rahmawati untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada beliau disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Yusti Rahmawati. Acara berikutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Darmo 1 Bangil kepada Ibu Dewi Hidayah SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
yang terhormat ibu-ibu peserta diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Nining Maulidiah Sari. Semoga apa yang akan kita lakukan mendapat ridho dari Allah. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena pada siang hari ini kita bisa menghadirinya. Salawat serta salam tetap kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan adanya diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak, kami berharap, saya selaku kepala sekolah khususnya serta harapan di sekolah mengharapkan dengan adanya calon guru penggerak yang akan mendiseminasikan budaya positif akan membawa perubahan di SDN Dermo 1 Bangil ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu insan pendidikan SDN Dermo 1 Bangil, kita bangga dengan adanya guru penggerak baik yang sudah lulus maupun yang sedang proses pendidikannya, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 yang diikuti oleh 2 guru penggerak dari SDN Dermo 1 Bangil ini. Harapan selanjutnya dengan adanya budaya positif, perubahan yang akan disampaikan nanti atau yang terjadi di SDN Dermo 1 terletak pada Bapak Ibu insan pendidikan di SDN Dermo 1 Bangil ini. Dengan diadakannya diseminasi, harapan Bapak Ibu hadirin yang ada di sini nanti bisa menerapkan dan calon guru penggerak bisa memberi pelajaran atau pengetahuan yang akan disampaikan, mentransformasikan ilmunya kepada teman-teman yang ada di SDN Dermo 1 Bangil ini. Budaya positif adalah pasti dengan adanya kata positif, insya Allah yang diharapkan adalah hal-hal baik untuk mengajak peserta didik dengan harapan pembelajaran di SDN Dermo 1 Bangil ini berpihak pada murid. Sekali lagi, Bapak Ibu insan pendidikan SDN Dermo 1 Bangil harus tetap semangat dan berusaha untuk lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang sudah dan apa yang akan nanti panjenengan terima. Semoga ada perubahan baik. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah tercinta. Berikutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, adalah paparan sekaligus penjelasan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Ibu Nining Maulidiah Sari. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Monggo, disilakan Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Dermo 1 Bangil, Ibu Haja Dewi Hidayah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat guru-guru hebat SDN Dermo 1 Bangil. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan saya dan kita semuanya umur yang panjang, kesempatan sehingga saya pribadi bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini, serta sholawat dan salam tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita sebagai umat Islam. Bapak Ibu Bapak Ibu guru hebat SDN Dermo 1 Bangil, di sini saya akan memaparkan budaya positif atau pengalaman atau pengetahuan saya selama saya belajar
di CGB ini kurang lebih selama 3 bulan ini. Pemahaman budaya positif. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang guru-guru hebat yang ada di sini, yang ada di depan saya ini, yang sejatinya semuanya berpengalaman yang sangat-sangat banyak sekali pengalamannya. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta. Diperagakan dulu gerakannya, simpel sekali, menggerakkan tangan saja, ya. Nanti ada gerakannya. Tepuk tangan semuanya. Semuanya. Ini tuh gerakannya bisa pakai duduk atau pakai berdiri. Tapi biasanya dilihat kondisinya. Kalau masih pagi, mereka masih fresh, tenaganya masih full, kita bisa pakai berdiri. Kalau jenengan-jenengan sudah siang, saya kasihan, nggih. Jadi pakai duduk aja. Tangannya saja yang digerakkan, nggih. Nah, nggih. Nah. Pemahaman dan pengalaman saya terhadap budaya positif. Bapak Ibu, saya mengikuti guru penggerak ini, sekolah guru penggerak ini kurang lebih selama 3 bulan. 3 bulan ini saya menempuh baru 1 modul. Masih ada beberapa modul lagi. Nah, di dalam 1 modul ini ada 4 tahapan, yaitu 4 modul, yaitu 1.1, 1.2, 3, dan 4. Yang pertama adalah filosofi tentang KID. Jenengan pasti tahu bapak pendidikan kita, nggih. Nah, yang pertama kali pelopor pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu, jenengan niku guru sudah memiliki nilai dan perannya. Tidak jenengan sadari, jenengan setiap hari melakukannya. Ya, tapi karena kita belajar di guru penggerak, kita jadi tahu, oh, kita sedang melakukan nilai apa, kita sedang melakukan peran apa. Nah itu. Selanjutnya visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak itu dimulai dari visi kita sebagai diri sendiri. Kita diri sendiri menginginkan murid seperti apa? Nah, kalau saya pribadi menginginkan yang pertama itu saya ingin murid saya itu berakhlak mulia. Karena apa? Kalau sudah memiliki akhlak iman dan takwa, insya Allah murid itu bisa kita bimbing untuk jalan yang benar. Nah, yang kedua, dia memiliki teknois, kemampuan yang luar biasa. Nah, dari kemampuan itu kita bisa gali lagi minat bakatnya, terus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang kita sebagai sekolah yang ramah anak, ya, apalagi Adiwiyata SD Terpon 1 ini, ya, kita itu harus memiliki visi yang sangat luar biasa. Visi itu kita dari pribadi, dari saya, dari
dari Bu Rahmi, dari jenengan-jenengan. Nah, itu kita kumpulkan jadi satu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita mengumpulkan jadi satu, kita tarik benang garisnya. Itulah yang menjadi visi sekolah. Seharusnya ini juga saran ya Bu Haji untuk Ibu Kepala Sekolah. Visi seharusnya berkelanjutan dan harus selalu ditinjau dari segi berapa tahun pada lamanya visi itu. Terus harus ada perubahannya. Nah, jadi kalau setiap sekolah, misalnya Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah itu yang pimpin, kan itu ada waktunya. Nah, di situ tuh setiap pergantian generasi yang memimpin itu seharusnya visi misi sekolah itu harus diperbarui lagi. Nah, nantinya itu adalah PR. Nah, PR bagi saya pribadi sebagai calon guru penggerak, bagaimana saya nantinya bisa memberikan paparan tentang visi guru penggerak ini, visi sekolah ini, supaya bisa nantinya jenengan-jenengan tuh juga bisa bikin visi pribadi sendiri. Ya, kalau nanti bisa dikumpulkan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita berdiri bersama-sama membentuk visi misi baru yang lebih berpotensi lagi. Setuju Bapak Ibu? Nah, untuk yang terakhir yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu adalah puncak dari modul yang saya pelajari. Jadi benar-benar ini adalah desiminasi puncak aksi nyata saya di modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Kenapa berurutan seperti ini? Nah, Bapak Ibu harus tahu untuk menciptakan budaya positif itu kita harus mempunyai pondasinya. Nah, pondasinya ini nanti saya jabarkan dari menurut filosofinya KHD. Terus di situ ada nilai dan peran guru. Artinya apa? Kita sudah memiliki pondasi ditambah jenengan-jenengan. Ya, jenengan-jenengan ini sebagai guru sudah memiliki nilai dan peran. Nah, ditambah lagi sekolah kita yang mempunyai visi misi yang hebat. Nah, sudah ada gurunya yang hebat, sekolahnya yang hebat, muridnya yang hebat. Nah, tinggal budaya positifnya yang harus selalu kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Bapak Ibu, bukan jenengan itu tidak melakukan budaya positif, boten. Jenengan itu sudah hebat, ya sudah melakukan budaya positif dari awal sampai akhir tuh nanti saya jabarkan. Kemudian, nah ini tentang konsep budaya positif yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah yang saya tadi ingin paparkan. Mengapa dan kenapa filosofi KHD itu di bagian utamanya, di pondasinya. Nah ini, Bapak Ibu, jenengan itu adalah guru, digugu dan ditiru. Nah, jenengan bukan hanya mendidik sekaligus mengajar. Nah, ini adalah pendidikan. Nah, apa sih yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara sesuai dengan apa pendidikan itu? Nah, pendidikan adalah menuntun. Orang zaman dulu senengannya nuntun anaknya. Inilah Ki Hajar Dewantara ini mendeskripsikan kepada kita sebagai guru, ayo tuntunan murid-muridmu. Nah, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan menjadi manusia yang merdeka maupun anggota masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam diri anak peserta didik kita itu sudah mempunyai yang namanya kodrat alam. Kodrat alam itu di dirinya sendiri, di mana ada minatnya, ada bakatnya, ada potensinya, itu namanya kodrat alam. Nah, sedangkan kodrat zaman itu adalah perubahan zaman yang sekarang. Zaman dulu sama zaman sekarang sami apa mboten?
Nah, tidak sama. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Nah, itulah yang dinamakan kodrat zaman. Kita harus menuntut anak didik kita sesuai kodrat alam dia di dalam dirinya dan juga kodrat zaman sesuai perubahan zaman sekarang. Nah, yang kedua adalah pendidikan berhamba pada murid. Kenapa sih Ki Hajar Dewantoro itu kok harus berhamba pada murid? Nah, Bapak Ibu, jenengan itu diamanai oleh orang tua banyak sekali. Untuk apa? Ya untuk mendidik anaknya. Dia membuat orang tua memberikan anaknya sepenuhnya kepada jenengan supaya apa? Pinginnya anaknya pinter. Itu dong tujuan utamanya, pingin anaknya pinter. Tapi kita tuh memberikan lebih dari itu. Kita memberikan kepintaran, kita memberikan akhlak juga, memberikan mereka kasih sayangnya, memberikan mereka perhatian. Itulah yang dinamakan berhamba pada murid. Kondisi murid apapun, mau dia aktif, mau dia pasif, mau dia bisa membaca, dia belum bisa membaca, ataupun yang lainnya nol putung istilahnya, kita tetap syukuri. Itulah keberadaan murid kita. Kita saja bisa, kita bisa saja mengerti anak kita. Kita saja bisa memperhatikan anak kita, memberikan kebutuhan anak kita. Kita juga harus bisa menghamba kepada murid, memberikan semua kebutuhan murid kita. Yang terakhir adalah guru ibarat petani. Nah, petani itu kan sukanya bercocok tanam, Bapak Ibu. Nah, bercocok tanam itu dari mulai belum bibit kita sudah mempersiapkan lahannya. Lahannya itu apa? Ibaratnya sekolah ini. Kita sudah siapkan sekolah ini sebelum kita menerima murid, kita siapkan kelas kita siapkan sekolah kita, dicat, diapakan, diperbarui lagi prasarana. Itu namanya kita sebagai petani menyiapkan lahannya. Setelah itu kita apa? Memilih bibitnya. Sebetulnya apapun pilihan bibit itu kita harus pasrah kepada Allah. Karena apa? Kita tidak tahu bibit ini akan berkembang dengan baik atau berkembang dengan baik. Itu tergantung diri kita. Kita merawatnya dengan baik apa tidak, kita memberikan kebutuhan bibit ini dengan baik atau tidak. Tidak hanya mengandalkan Allah saja, tapi kita juga berusaha. Nah, insya Allah bibit yang tadinya jelek, kalau kita rawat, kita pupuk, kita kasih vitamin, akan menjadi tanaman yang subur, yang indah, yang menghasilkan buah-buah yang segar. Nah, sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benihnya. Nah, petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya. Begitu juga guru hanya bisa memberikan apa yang dia bisa semaksimal mungkin. Nah, nantinya tergantung anak kita, anak didik kita. Nah, inginnya kan kita nggak muluk-muluk gitu Bapak Ibu. Nantinya kepingin murid itu di masa depan tuh menjadi orang yang sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Next. Nah, paradigma baru itu berhubungan dengan kurikulum. Kalau kurikulumnya berbeda, paradigmanya juga dengan berbeda. Kalau dari awal kita kurikulum KTSP, terus kita beralih dengan K13, dan tahun ini 2 tahun ini kita sudah memakai dengan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka, nah tentunya dengan berbeda lagi. Kalau dengan K13 kita ada tema 1, tema 2, tema 3. Sekarang di kurikulum Merdeka kita ada profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu juga tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? 6. Ada 6 dimensi. 6. Yang pertama beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua berbineka. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Yang kelima berpikir kritis. Yang keenam kreatif. Next. Nah, perubahan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata-kata berdiferensiasi. Dari awal sudah saya sampaikan, murid itu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda, punya bakat yang berbeda, kemampuan berbeda, potensi berbeda, ya kesukaan berbeda, hobinya pun berbeda. Bukan hanya dari dalam dirinya, fisiknya pun luarnya berbeda. Ada tabu satu kelas itu wajahnya mirip semuanya, kan boten. Nah, wajahnya wajahnya beda, fisiknya juga beda. Nah, disitulah berdiferensiasi itu akan muncul. Kita tidak bisa memaksakan satu gelas airnya dimasukkan semuanya. Apakah tumpah semuanya, Bu, Bapak Ibu? Ya, pasti akan tumpah terus kalau kita paksakan. Tapi kalau gelas itu kita isi sedikit demi sedikit air, kita taruhlah capaiannya, sedikit segini, kita tambah lagi, jangan sampai air ini keluar. Nah, itu yang namanya kita sudah melakukan berdiferensiasi. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga, kalau kita masak, ayahnya suka seperti ini, anaknya suka seperti ini, kakaknya suka seperti ini, tapi kita mampu memasak semuanya. Itulah Bapak Ibu, seperti itu kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ya, murid kita golongkan. Ini sekiranya pengetahuannya yang kurang. Ini yang sedang, ini yang berpotensi, yang harus kita selalu kita pupuk. Nah, ini kita rawat seintens mungkin. Perlu vitamin, perlu pupuk yang ekstra. Ya, kalau ini hanya sekedar kita beri air saja, dia sudah subur. Itulah yang memiliki perbedaan diferensiasi. Kita harus mencukupi itu, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya kita mencukupi yang hanya air saja. Kalau air kita semua bisa mencukupi. Tapi kalau kita beri vitamin, pupuk yang ekstra, nah, insya Allah yang namanya kurang, sedang atau lebih ini tidak ada. Ya, jadi lebih semuanya. Gitu. Next. Nah, profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru atau sekolah memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan budaya positif ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Nah, 6 profil dimensi ini kalau kita terapkan dengan baik, insya Allah akan muncul yang namanya disiplin positif. Kenapa kok ada disiplin positif? Karena sejatinya disiplin itu ada yang membawa negatif, ada yang membawa positif. Ini disiplin positif ini adalah disiplin yang tertanam dari dalam diri peserta didik kita. Jadi tidak ngoyok, kita tidak marah-marah, kita tidak bentak-bentak, tapi dengan sendirinya disiplin positif itu muncul dari diri dalam peserta didik kita. Next. Disiplin positif, kalau kata Bapak pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, orang yang sukses rata-rata orang yang disiplin, gimana Pak? Nah, tapi tergantung disiplinnya bagaimana. Nah, nanti kita ulas. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, tadi saya sudah bilang, disiplin dari dirinya sendiri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam dirinya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, kita bisa memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar. Contohnya, kalau murid kita memiliki kurang disiplin, nah kita yang harus mendisiplinkannya, itu dari luar. Kalaupun anak itu sudah memiliki dari dalam diri, itu yang namanya anak hebat. Next. Nah, disiplin positif. Ya. Orang biasanya menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan yang sering dihubungkan dengan hukuman. Iya apa buatan? Setuju Bapak Ibu? Nah, padahal disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Ya,
bisa dengan menggunakan model-model lain atau bentuk-bentuk kegiatan lain. Yang terpenting tidak dihukum anak itu. Karena apa? Hukuman itu cenderung fisik, cenderung memaksa, cenderung menghukum anak itu sampai anak itu akan jerah. Nah, seperti itu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, contohnya disiplin, tanggung jawab, mandiri, ya, saling menyayangi, saling menghormati, ya, menjaga kebersihan, ya, itu semua adalah nilai-nilai kebaikan universal. Ya, artinya apa? Nilai-nilai kebaikan universal adalah nilai-nilai yang positif yang ada di kehidupan masyarakat. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Jadi dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Tapi biasanya cenderung kebanyakan anak-anak itu kita memiliki disiplin dari eksternal dulu, baru mereka sadar mereka melaksanakan disiplin internal itu. Next. Next. Nah, dari kata-kata tadi, ya, dipaksa sebelumnya, ya, dipaksa biar terbiasa. Ya. Bapak Ibu setuju nggak dengan istilahnya dipaksa biar terbiasa? Nah, sangat setuju kata Bu Rita. Di sini nanti akan ada video dipaksa biar terpaksa, jadi kan dipaksa biar terbiasa bukan terpaksa. Ya, silakan tampilkan. Ya, oke. Nah. Ya. Bolehkah memaksa? Boleh. Boleh. Asal memaksa sambil menulis. Maka perhatikan dulu Bapak Ibu. Ini kan gampang, masih gitu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozen, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya,
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang Ini kedua, adalah melakukan kegiatan yang senang, untuk Bapak Ibu. menumbuhkan inspirasinya. Bisa Yang diterapkan. ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Berinteraksi melalui pendekatan. Refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu, atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin ibu dan bapak guru praktikan di kelas? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Dari video tadi, memaksa boleh Bapak Ibu? Ada yang boleh, ada yang tidak. Tidak boleh. Nah, tidak boleh sejatinya. Boleh Bu Didin maksa? Tidak boleh. Nah, oke. Boleh Bu Nur? Tidak boleh. Nah, memaksa tidak boleh. Karena apa? Cenderung akan mematikan kreativitas anak itu. Biarkan dia memilih apa yang mereka inginkan. Oke. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya katakan, nilai-nilai kebajikan merupakan sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Untuk sekarang tujuan kita yaitu kita ingin anak-anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena 6 dimensi ini dirasa sudah cukup sekali mewakili diri anak-anak hebat. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya saya melakukan diseminasi punya pasti ada tujuan, pasti ada motivasinya, yaitu melaksanakan modul 1-4 aksi nyata budaya positif. Next. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah suatu dorongan yang diperoleh seseorang untuk melakukan sesuatu, di mana dorongan tersebut diperoleh berasal dari dalam dirinya. Sedangkan motivasi internal, suatu dorongan yang diperoleh seseorang untuk melakukan suatu hal di mana dorongan tersebut berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Next. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Cenderung seperti ini. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Murid kita biasanya melakukan sesuatu itu pasti ada sesuatunya, ada alasannya. Nah, dari ketiga ini cenderung yang mana Bapak Ibu yang kita alami sekarang? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau dari dalam dirinya sendiri? Monggo biar Bapak Ibu yang bisa menjawab, satu orang saja mewakili Bapak Ibu. Ya, murid-murid dengan cenderung yang mana? Monggo Bu Haji Nani bisa mewakili. Nah, ini karena guru kelas 6 ya. Sudah 6 tahun berarti tahu. Kelas 1 sampai kelas 6 ya. Beliau pasti tahu karakteristik murid SDN Termo 1 ini. Monggo berdiri Bu Haji. Berdiri dong. Nah, biar cantiknya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini
adalah guru prestasi. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, ini motivasi. Senyum. Terima kasih Oke. atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam konteks pembelajaran di kelas karena masih dalam masa anak-anak. Pada awalnya mungkin kedisiplinan itu masih anak-anak yang dilakukan itu karena khawatir ada sanksi. Karena kemudian dalam kebiasaan sehari-hari sudah dilakukan, akhirnya terjadilah kebiasaan dengan sadar, akhirnya terbentuklah disiplin diri dari anak itu sendiri. Memang di awal-awalnya saja anak-anak itu pertama kali menjalankan itu khawatir kena sanksi. Dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Pernahkah Bu Haji Nani ini memberikan imbalan kepada murid pada saat istilahnya murid itu melakukan sesuatu? Imbalan pernah. Contohnya? Berupa pujian juga seperti itu. Yang bisa saja. Tepuk tangan. Nah, itu nanti puji-pujian itu namanya penghargaan Bapak Ibu. Hadiah, pujian, itu reward. Nah, reward itu memang awalnya itu bagus, tapi nanti jangka panjangnya yang tidak bagus. Nah, nanti saya akan sampaikan. Next. Nah, ini akan saya sampaikan Bapak Ibu. Disiplin, konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa dikatakan gagal? Nah, ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Loh, kok penghargaan itu gagal? Padahal kan penghargaan itu memberikan motivasi kepada murid supaya terus berkarya, supaya terus berkembang. Nah, tidak semua penghargaan itu baik Bapak Ibu. Nah, contohnya nih, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ciri-ciri hukuman itu apakah sudah betul Bapak Ibu? Oke, betul nggih. Nah, seringkali memaksa, menyakitkan karena berhubungan dengan fisik. Nah, selanjutnya penghargaan kenapa kok tidak efektif? Merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak penghargai dirinya. Karena apa? Awalnya kita kasih karena dia bermotivasi yang baik. Tapi kalau kita terus-terusan, maka yang lainnya gini. Ya udah ya, yang akan mendapatkan hadiah pasti itu. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah melihat seperti sudah terbiasa. Pasti yang dapat hadiah ya itu kesayangan Bu Sri ya itu, seperti itu. Ya. Jadi mereka tidak termotivasi sendiri, kreativitasnya hilang Bapak Ibu. Nah, jangka pendeknya bagus nih Bu Sri. Nah, jadi jangka panjangnya yang tidak bagus. Next. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada dua juga, konsekuensi dan restitusi. Mengapa konsekuensi? Yaitu pertama, menguatkan jangka pendek yang perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Baik-baik, tapi jangka pendeknya seperti itu. Nah, yang kedua adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrolnya bagus. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Nah, perbedaan pada contoh kasus. Ini saya mengambil satu kasus Bapak Ibu, karena kebanyakan dari kelas 1 sampai kelas 6 rata-rata siswa sering tidak mengerjakan PR, lupa. Ya, alasannya lupa, Bu, ngantuk, Bu. Nah, kalau kita terapkan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Nah, itu fisik kan Bapak Ibu ya. Nah, guru marah dan murid menjadi takut pastinya. Apalagi yang sudah beridentitas guru keren, nah, guru galak. Nah, itu pasti takut. Setiap ketemu saja pasti sudah menghindar. Bu, Pak. Beda kalau guru yang kita cintai. Bu guru peluk, Bu guru salim. Nah, itu yang harus kita budayakan sekarang Bapak Ibu. Nah, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi diberikan kesempatan, diberikan untuk
untuk mengerjakan lagi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sudah kita laksanakan beberapa pastinya. Restitusi yang sekarang. Terakhir, guru menanyakan keyakinan kelas atas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya apa? Siswa ditanya dulu, kenapa? Pasti punya alasannya. Kenapa tidak mengerjakan PR? Ya, ada. Nah, pasti alasannya seperti itu. Nah, itu dia sudah bilang alasannya, dan kita tanya, nah, itu baik apa benar? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Dia mampu menjawab, dia mampu mengintrospeksi dirinya. Itu yang namanya restitusi dengan baik. Next. Ya. Tindakan guru sekarang, ya. Langsung saja Bapak Ibu jawab bersama-sama, nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Next. Betul atau salah? Betul. Nah, yang kedua langsung lari mengelilingi lapangan. Kok konsekuensi? Kan hukuman tadi. Saya sampai termenung. Ya. Kan ada kata-kata mencatat 100 kali, ya kan, dalam buku kalimat. 100 kali itu banyak loh Bapak Ibu. Pegel gak tangan? Ya, kalau anak kelas 1 dikasih 100 kali, sudah tangannya sudah keriting ya Bapak Ibu. Nah, itu yang namanya menyakitkan. Kalau beri hukuman boleh mencatat, tapi jangan sampai membebani anak itu. Nah, boleh 10, 20, jangan sampai 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket kali karena lambat hadir di sekolah. Hukuman? Nah, apakah betul? Betul. Tepuk tangan. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman sudah tahu push up, berita menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah betul? Betul sekali, Bapak guru hebat ini ya. Yang terakhir, yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Apakah betul? Betul, benar lagi, 100 lagi. Terus, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kayaknya salah ketik saya. Tidak mengenakan sepatu seharian seharusnya. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Kita lihat. Oh, hukuman Bapak Ibu. Sakit nggak kalau anak-anak tidak pakai sepatu Bapak Ibu? Apalagi kalau kondisinya lapangannya banyak bebatuan, pasti kan sakit kita aja kalau sudah panas, apalagi siang-siang nggak pakai sepatu, panas kemudian. Nah, itu menyiksa, menyakitkan. Terakhir, ya, lari mengelilingi lapangan. Sudah tahu kalau lari itu fisiknya, tidak apa-apa. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena cuma 2 kali Bapak Ibu. Nah, karena lari terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, PJOK kan olahraga. Ya, inilah yang tadinya saya kasih surprise sedikit. Nah, kalau pelajaran PJOK lari, ya tentunya kan berhubungan. Yang tentunya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari yang sudah saya paparkan berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, jangan lihat yang ada di papan tulis saya. Ya, saya sudah menerapkan keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Kenapa tidak keyakinan kelas, tidak peraturan, kok kenapa keyakinan? Nah, ini jawabannya. Nah, next. Nah, di sini ada peraturannya. Ya, di sini peraturan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, inilah kenapa ya. Next. Nah, ini ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan? Ya, tadi sama. Yang tadi menggunakan helm itu adalah keselamatan. Nah, untuk mencuci tangan adalah kesehatan. Keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Apakah pihak kepolisian memberikan peraturan wajib memakai helm, harus ada embel-embel suku Jawa wajib pakai helm, kalau suku Dayak tidak wajib karena sudah helman semuanya, nggih. Helmnya ireng semuanya hitam, nggih. Nah, enggak, bukan seperti itu. Nah, next. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan dalam upaya membangun budaya positif sekolah. Tujuannya apa? Yang pertama, menanamkan budaya positif pada murid dengan menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan konsisten. Yang kedua, memunculkan ketertiban murid dalam menentukan kelas impiannya. Nah, kelas impiannya itu bagaimana? Sehingga murid lebih bertanggung jawab dan keputusan yang mereka buat bersama. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid, serta membantu kita berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Nah, sudah tiga-tiganya itu sangat tujuannya hebat Bapak Ibu dengan bisa terapkan. Ini kemarin saya membuat keyakinan kelas, sedikit videonya. Sebelumnya, Bu Suro. Nah, next bisa diputar. Walaupun mereka tidak terbiasa dengan yang namanya seperti ini, nah, kita bisa membiasakannya. Mereka nulis sendiri, saya serahkan kepada mereka. Ayo anak-anak membuat kesepakatan. Nah, mereka tulis sendiri. Nah, setelah itu sudah saya siapkan di depan. Ya, saya suruh tempelkan mereka ke depan. Nah, satu persatu. Mereka sangat senang, sangat gembira sekali. Ada yang paham, ada yang tidak paham, tapi mereka senang melakukannya. Inilah menimbulkan keceriaan, memberikan semangat belajar yang tinggi itu. Tujuan membuat keyakinan kelas itu. Terjadi interaksi Bapak Ibu antara guru dengan murid. Mereka saling membantu. Mereka sangat bangga tulisan mereka dipaparkan di depan. Ya. Masih banyak lagi. Ya, masuk. Next. Setelah selesai semuanya tadi Bapak Ibu, nah inilah keyakinan kelas yang kita sepakati. Sudah, saya janji kepada mereka, saya akan
membuat keyakinan kelas seindah supaya mereka tidak, saya tuh jadikan besar, tapi karena waktunya mepet jadi ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah keyakinan kelas kami, kelas 1C. Yang pertama disiplin waktu, yang kedua bersama menjaga kebersihan, yang ketiga bersama menjaga kerapian, ya. Yang keempat saling menghormati dan menghargai, 5 membaca doa sebelum dan sesudah belajar, yang terakhir menyelesaikan tugas dengan baik. Ada satu anak yang menuliskan menyelesaikan tugas dengan baik, karena dia melihat banyak teman-temannya terkadang belum selesai, lama sekali. Jadi mereka itu sepakat yang sudah itu harus selesai Bu Guru, sebelum istirahat harus sudah dikumpulkan semuanya. Nah seperti itu, dan mereka mensepakati semuanya. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan untuk menentukan keyakinan kelas maupun sekolah adalah dengan kegiatan yang berbudaya positif. Contohnya, jenengan sudah mulai nih Bapak Ibu, dari depan, dimulai dari pintu gerbang, menyambut murid-murid datang dan salaman, sudah merupakan cerminan keyakinan sekolah, ramah anak, karena sekarang ada sekolah ramah anak dan kita juga Ibu Haji termasuk sekolah ramah anak. Nah, yang kedua beranjak menuju kelas, melakukan kegiatan kelas bersih, termasuk piket itu yang namanya kelas bersih, melakukan senam pagi agar badan mereka sehat dan segar, ya. Terus yang ketiga melakukan sholat duha berjamaah, cerminan keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, sudah diterapkan oleh ibu-ibu guru cantik, guru agama kita. Terus yang terakhir, bar di depan kelas, salam, berdoa, merupakan keyakinan dalam melakukan kesepakatan kelas. Nah, inilah Bapak Ibu, jenengan tuh sudah melakukan budaya positif tanpa jenengan sadari. Tinggal kita mengembangkan, memberikan kreatif lagi, inovatif baru sesuai dengan zaman yang sekarang. Ya. Monggo. Nah, ini Bapak Ibu monggo kita ice breaking dulu biar semangat lagi. Nah. Inilah seperti itu Bapak Ibu. Nah, senang Bapak Ibu, breaking tadi ada musiknya. Nah, ya, senang itu ada berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jenengan itu tidak butuh makan saja, tidak butuh pakaian rapi saja. Nah, butuh apa? Nah, ini yang akan saya sepakatkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, ya. Terus apalagi kasih sayang dan cinta, ya, dan terakhir adalah kebebasan. Kebutuhan dasar inilah yang menjadi motif dan tindakan manusia baik murid maupun guru dalam melakukan sesuatu. Next. Nah. Uang tidak akan tumbuh. Ya, itu namanya bertahan hidup Bu Sri. Tanpa uang kita tidak akan melanjutkan kehidupan kita. Semua butuh uang, tapi uang bukan adalah salah satu yang bisa menghidupkan kita. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Nah, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang tadi. Ya, jenengan dikasih musik sudah berkenan, ya, itu senang. Apalagi kalau dikasih uang, senang ya? Ya, tambah senang. Semuanya jawab gitu. Tenang Bapak Ibu, meskipun tanggal tua, bentar lagi tanggal muda. Ya. Lah ya, sekarang tanggal tua, bentar lagi tanggal muda kan. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang berkoneksi. Yang ketiga kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Yang keempat penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui.
Yang kelima terakhir, bertahan hidup, kebutuhan fisiologi, rasa lapar, haus dan lain-lainnya, serta psikologi, rasa aman, rasa tentrem, nyaman, nah seperti dan sebagainya. Next. Nah, alasan manusia melakukan sesuatu. Ayo, buku saya tanya, mengapa manusia melakukan sesuatu? Yang pertama, setiap manusia melakukan tindakan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Kenapa boten? Nah, yang kedua, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita ingin sesuatu, kita pasti bersemangat untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita sudah dapatkan. Nah, salah satunya apa kebutuhan yang sudah kita dapatkan itu? Nah, apakah kesenangankah, kepuasankah, kebebasankah, atau kasih sayangkah? Nah, terus, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan. Nah, pastinya kalau kita tidak bisa memenuhi, ada rasa gagal. Nah, dan rasanya pada waktu kita terapkan ke murid, kalau kita tidak memberikan apa yang dia inginkan, nah ini berakibat murid akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau kesepakatan bersama, atau melanggar peraturan. Nah, contohnya apa? Kalau kita seumpama murid itu haus, kita belum waktunya istirahat, dia sudah izin, Bu saya mau beli ke kantin boleh, belum waktunya istirahat. Nah, padahal dia sudah haus sekali. Karena makanya kapan waktu itu dia akan melakukan pelanggaran, dia akan diam-diam keluar kelas tanpa sepengetahuan kita ke kantin. Jangan salahkan murid seperti itu nih Bapak Ibu, tapi introspeksilah diri kita. Terus masuk next. Nah, refleksi diri sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan dan tindakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan kesepakatan bersama, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jangan langsung dimarahi, tanya alasannya. Oh, ternyata dia haus, berarti alasannya apa? Kebutuhan bertahan hidup, dia haus. Nah, seperti itu. Masuk next. Kalian atas aja. Ada video Pak. Nah, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu diri kita Bapak Ibu sebagai guru. Nah, sebagai guru kita tuh mempunyai posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang bagaimana yang kita sudah terapkan? Sebelum saya melanjutkan, saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau ada murid yang melanggar peraturan, jenengan langsung menghukum, dia apa boten? Dia apa boten? Ayo, ditanya dulu apa langsung dihukum? Kamu telat, ayo lari. Seperti itu. Nah, alhamdulillah, guru-guru hebat di sini tuh hebat sekali. Ditanya dulu, diintrospeksi dulu dari dirinya, diidentifikasi dulu mengapa dia melakukan pelanggaran. Selanjutnya kita menggiring, kalau kamu melanggar berarti konsekuensinya kamu bagaimana, apa tindakan kamu selanjutnya, itu yang namanya konsekuensi dan restitusi. Lanjut. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, yang paling tinggi yaitu sebagai manajer. Mengapa posisi penghukum di bawah sendiri? Karena penghukum itu adalah yang paling rendah sekali nilai posisinya Bapak Ibu. Ya, istilahnya paling sangat jelek kalau kita terapkan kepada anak-anak. Yang paling bagus adalah sebagai manajer, karena bisa menumbuhkan kesadaran diri pada diri anak-anak tersebut. Next. Nah, penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadik. Nah, contohnya ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, seperti itu, sambil melotot, sambil nunjuk-nunjuk. Apakah Bapak Ibu pernah seperti itu?
Oh, tidak pernah berita, alhamdulillah. Sip. Terus yang kedua. Nah, ini tanyakan kepada diri Anda. Sekiranya kalau jenengan seperti itu, membentak-bentak menghati seperti itu, bagaimana perasaan murid kalau kita seperti itu? Malu, kata Bu Rahmi. Ya. Yang lainnya sekiranya takut, apa? Nangis, terus lari, mungkin dia pulang deh. Nah, next. Nah, ini hasilnya. Kemungkinan murid marah, Bapak Ibu, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kejadian itu murid menjadi tidak suka pada diri kita, benci pada diri kita. Terus yang paling bahaya apa? Mereka akan menceritakan kejelekan guru kepada orang tuanya. Ma, aku tadi dihukum, aku tadi dimarahin, dipotong-potong. Padahal waktu terlambat mama apa-apanya yang mengantar sendiri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak-anak. Nah, contohnya ini. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, istilahnya memberikan rasa bersalah kepada murid itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau seandainya murid kita tegur seperti itu? Hasilnya bagaimana? Nah, seperti ini hasilnya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti itu tidak lebih berbahaya Bapak Ibu dari sikap penghukum, karena emosi yang akan tertanam rapat di dalam diri murid. Jadi tidak tersampaikan. Mau marah nggak jadi melihat kita seperti itu mengeluh, marah lagi nggak jadi lagi, akhirnya terpendam terus kemarahan itu. Lama-lama kalau sudah meledak, nah sudah jadi bomnya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, posisi kotor teman ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Jadi bahasanya itu bahasa yang ringannya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Jadi tidak membentak-bentak, juga tidak memelas sekali. Nah, kalau seumpama murid kita tegur seperti itu, nah, bagaimana kira-kira hasilnya? Next. Nah, ini hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Intinya tidak ono udine. Nah, seperti itu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang disuruh adalah guru tersebut. Dan belum nah ini tadi, nah ini berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru dan orang lain. Terus sekarang posisi pemantau ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi bersikap seformal layaknya guru. Adi, tahukah kamu jam berapa ini memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, jadi muridnya yang sadar, nah, karena dia sudah merasa bersalah. Akhirnya apa? Dia sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, yang terakhir adalah ini. Nah, bagaimana? Nah, ini hasilnya kalau kita menerapkan posisi pemantau.
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu yang emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang terakhir, nah ini adalah posisi manajer, posisi yang paling sempurna. Mengapa? Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, jadi perpaduan antara tiga posisi teman, posisi merasa bersalah juga, dan posisi pemantau. Nah, dikolaborasikan. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi dilihat besoknya apakah Adi ini datang terlambat atau tidak lagi. Nah, bagaimana kalau kita sikap kita hasilnya seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke muridnya, berkacak pinggang seperti ini. Nah, atau bersikap seolah-olah menyesal, tanpa sedih sekali akan berbuat murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman muridnya. Jadi 3 kolaborasi di posisi manajer itu. Next. Nah, di sini posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi manajer adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, posisi manajer guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Selanjutnya adalah yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini adalah puncaknya Bapak Ibu. Karena apa? Setelah deretan pertama murid melanggar peraturan, apakah kita hukum atau kita cari konsekuensinya, apa kita langsung restitusinya. Nah, di situ posisi kontrolnya dapat kita lakukan. Kita sebagai penghukum atau teman atau pemantau atau juga sebagai manajer, itu tergantung pada diri Bapak Ibu sendiri. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sudah mandiri dan bertanggung jawab, menyelesaikan persoalannya sendiri dan bertanggung jawab kesalahannya. Saya akan melakukan, saya akan menebus kesalahan saya sendiri. Nah, 3 dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adapun menstabilkan identitas yaitu jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang tadi 5 kebutuhan dasarnya: memiliki tujuan, memiliki motivasi apa, alasan apa sehingga dia melakukan itu, untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini: tidak ada manusia yang sempurna. Saya, Bu Guru, juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Pendekatan ini memiliki tujuan yang mendalam dan berdampak positif
pada interaksi guru siswa serta lingkungan belajar yang lebih baik. Disinilah peran guru itu, posisi kontrol guru itu dimainkan. Dengan mau jadi teman atau pemantau atau manajer, disinilah. Nah, terus yang ketiga, terakhir menanyakan keyakinan. Nah, setelah 2 tahapan tadi, yang terakhir menanyakan keyakinan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kalau dia berbuat salah, ya, apakah kesalahanmu itu benar? Apa yang perbuatanmu itu salah apa benar? Ditanyakan seperti itu. Terus, apakah perbuatanmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran yang akan dia lakukan, guru dapat membantu mereka untuk memberikan bantuan untuk dapat terlaksananya gambaran tersebut. Nah, selanjutnya ya ini Bapak Ibu, sebelumnya ini adalah video kasus saya yang saya unggah di LMS. Saya membuat kasus seperti ini. Saya memilih murid saya sendiri sebagai pemerannya, ya Bapak Ibu. Ya, monggo jenengan saksikan. Bermain perang ini, ya, betul sekali berita. Ya, ini murid saya Jati Arsa kebetulan. Nah, Bu Lini sebagai badan kedisiplinan. Nah, bidang kedisiplinannya. Iya, suwe nggih. Kira-kira posisi apa Bu Lili ini? Kenapa terlambat? Ya. Bisa teman, bisa manajer. Dari kata-katanya yang halus dulu. Nanti ada lagi. Bu Lili tidak mempersilahkan dia mengikuti upacara, tapi ya bersama-sama di belakang sampai upacara selesai. Kata fasil saya Bapak Ibu, sekolah jenengan besar ya Bu, rindang ya Bu. Nah ini inilah gambaran pada saat upacara bendera ya. Bu Lilik masih tetap kekeh pertahankan supaya anak ini tetap bersamanya ya sampai selesai upacara. Dari Bu Lili beralih ke saya. Nah, disitulah saya akan menerapkan segitiga restitusinya. Yang pertama saya akan menstabilkan identitas. Nah, ini. Nah, sikap Jati itu benar apa salah? Karena melanggar kesepakatan. Jati sudah paham kalau terlambat itu melanggar kesepakatan. Guru juga pernah salah ya. Nah, kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, jadi tadi terlambat pasti punya alasan. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasannya. Ya, tadi terlambat kenapa? Nah. Oh, jadi tadi bangunnya kesiangan. Terus
ada perbaikan jembatan juga. Sudah kesiangan, macet karena perbaikan jembatan. Real ya Bu nggih, dengan kondisi kita nggih. Berarti nggak bangun-bangun, akhirnya terlambat. Jadi, Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Terus mandi, terus berangkat supaya tidak datang terlambat. Tapi masih ingat nggak yang kesepakatan kelas kita? Datang tepat waktu. Nah, tadi jadi sudah terlambat. Sekarang apa yang jadi lakukan supaya tidak melanggar kesepakatan kita? Jadi sudah berjanji, berarti besok tidak boleh datang terlambat, harus datang tepat waktu. Oke? Nah, 3 posisi itu sudah saya, 3 tahapan tadi sudah saya kerjakan dengan Jabi tadi Bu Ibu. Dari mulai menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti itulah Bapak Ibu, kalau kita menghadapi murid yang berbuat kesalahan, tidak langsung kita hukum lari, kita hukum nulis, kita hukum apa, nah, sesuai dengan tahapannya. Maka nantinya tersendiri dia akan merasa apa? Oh, saya ini masih diperlukan oleh Bu Guru, saya ini masih ingin dibimbing sama Bu Guru. Nah, seperti ini. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menguatkan. Itulah yang namanya restitusi. Next. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, penanganan kasus yang dilakukan guru melalui pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Terima kasih. Itulah paparan pemahaman saya tentang budaya positif yang saya pelajari selama 3 bulan ini, mulai dari Ki Hajar, filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, terus visi guru penggerak, yang terakhir budaya positif. Semoga Bapak Ibu kita dapat melaksanakan budaya positif yang menjunjung tinggi profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian tadi paparan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Nining Maulidia Sari SPD. Baik, akhir kata saya Rahmi Budidayani. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Wallahu muwaffiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.